kurang 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 makanannya aja, satu kurangnya ada. Kalau dulu dikasih ke kita biar sebaskom nggak kita sentuh. Itulah manusia tuh bisa berubah sedrastis itu Kak, tapi butuh proses kan. Buktinya lama kan perubahan itu, berapa puluh tahun baru berubah. Jangan lupa di fallback. Ih, kan udah aku bilang. Bukan masalah flowbacknya Kak, tapi Kakak udah tahu nomor rekening aku belum? Kutanya dari tadi nggak dijawab. Di Palangka makanan apa yang paling mahal? Nggak ada. Palangka itu makanannya terjangkau. Nggak ada yang mahal, Kak. Serius. Karena makanan Palangka itu adalah makanan orang Indonesia. Yang mahal, kenapa di Bali itu ada makanan mahal? Karena itu makanan bule. Makanan bule yang mahal. Jadi hati-hati, Kak. Kalian tahu, teman aku tuh Kak, ya gara-gara nggak ngerti, dia baru pertama kali liburan ke Bali. Banyak tingkah kali mereka 15 orang itu masuk ke restoran bule itu. Mereka nggak membaca bahwa itu tuh makanan berapa duit ya kan, mereka asal pesan. Ternyata satu orang tagihannya 1.500.000 satu porsi, satu orang. Salah masuk mereka Kak, mereka. Pulang-pulang mereka dari Bali, mereka cerita ya kan. Beb katanya, kamu hati-hati kalau liburan ke Bali lagi ya Beb. Kamu harus lihat itu restonya untuk orang bule atau resto orang Indonesia. Kalau resto orang Indonesia masuk aja nggak apa-apa, masih terjangkau. Kalau masuk resto bule, hati-hati Beb. Tagihannya sudah pasti satu orang 500.000 ke atas. Aku tagihannya 1.500.000 kata dia. Dia sendiri. Yang lain berarti berapa? Dari situ kataku, syukur masih aku yang kemarin ya masih pinter. Nggak sedia-dianya. Lah, fakta loh. Ini tuh jadi pembelajaran teman-teman buat kita semua. Siapa tahu ada orang yang mau liburan kena kayak gitu. Ya bagus temanku masih bisa bayar. Coba kalau enggak, nyangkut di resto sana coba. Lah, dia kan rencana liburan berapa hari. Mereka tuh ngambil yang tour. Jadi mereka ngambil tour 4 hari 3 malam itu. 15 orang gitu kan totalnya. Lalu gara-gara mereka sok-sokan, kata mereka nggak ini malu bertanya, nggak nanya gitu. Asal masuk aja sok-sok tahu. Pulang-pulang ke sini dapat cerita baru. Kis kan ketawa, aku ngetawain mereka. Kata Kis, aku pun merasakan hal yang sama kataku pada masa itu, tapi aku nggak separah dia. Aku masih bertanya. Jadi ada kelebihannya ketika kita adalah orang yang masih rajin bertanya, masih oke, daripada jadi orang yang sok-sok kayak gitu tiba-tiba boncos, tiba-tiba keluar 1.500.000 dia sendiri aja. Temannya ada yang tagihannya 500 paling murah, ada yang 800, ada yang 900, ada yang 1.000.000. Dia yang kena 1.500.000. Iya, jangan malu bertanya. Makanya aku nggak apa-apa dikatain katro, kampungan, no problem. Ya berarti aku nggak ngerugiin orang. Aku selalu datang sih. Aku mau masuk kemana, dimanapun aku berada, aku pasti tanya dulu buku menu. Sama kayak di Jakarta kan, misalnya kita ke mall besar tuh, kalian tahu aku nggak berani masuk resto sembarangan. Mall besar kalau di Jakarta pasti ada ciri-cirinya, ada mbak-mbak atau mas-mas yang berdiri di depan megang buku menu kan. Yang kita lihat apa harganya dulu, karena restonya besar. Kita lihat dulu, oh kalau kelihatan harganya nih masuk di kantong kita, baru kita masuk. Jangan tiba-tibanya kita masuk sudah duduk sudah pesan, lalu baru tahu. Sudah bagus aku untungnya waktu itu aku ada yang bayar. Waktu tagihannya 4.500.000 makan berdua. Coba seandainya aku sendirian, langsung habis dong saldo kita. Terus kita pulangnya naik apa? Naik